redaksinya beda-beda. Ya. Memang itu enggak cukup. Insyaallah nanti dalam kajian-kajian berikutnya kita mengkaji khususnya hadis-hadis yang memang banyak menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Ya. Supaya kita tidak tahu bagaimana para ulama itu cara memahaminya, supaya mereka dulu tuh santai-santai saja gitu. Kita sekarang itu saya kalau yang masalah jari itu perlu, karena Pak suka bilang di aras ya, untuk membantah ya. Sekilas saja hasil daripada saya harus ringkas dulu panjangnya. Ya. Insyaallah nanti kalau ada karena targetnya jam 3 sudah selesai. Kalau masih ada waktu nanti saya akan ringkas. Nah, kalau mau ada kitab itu sudah ada pilihannya, namanya Raf'ul Ghashiyah an Haditsil Jariyah. Itu beliau bukan riwayatnya buat Imam Muslim, buat semua itu ada puluhan riwayat ya. Dan kasusnya satu, tetapi redaksinya berbeda-beda ya. Nah ini tidak bisa kita mengambil kesimpulan dari satu saja. Ya, bahkan Imam Muslim pun menyebutkan itu bukan dalam pasal iman, pada pasal perbudakan. Ya, kalau memang itu ini dijadikan sebagai landasan akidah, ya justru ditempatkannya di pasal tentang iman. Ya. Seperti hadis Inna abi wa abaka finnar. Nah, ini juga kan kalau kita tidak menggunakan kaedah-kaedah dan manhaj itu akan bermasalah juga. Ya. Dan hadisnya ada di dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Tapi kalau kita mengumpulkan riwayat-riwayat, ditambah lagi dengan Al-Quran, bahwa ketika ada dua nas yang bertentangan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau bisa kita tahu, kita lakukan. Kalau nggak bisa, ya harus kita tarjih. Ya. Kalau tarjih itu ya ada 50 cara. Imam Al-Hazimi itu menyebutkan 50 cara untuk mentarjih. Bahkan Imam Suyuti menyebutkan 150 cara untuk mentarjih. Ini dan kalau semua orang dituntut untuk mencari dalil seperti itu, juga bisa kan? Sama aja membunuh diri. Ya. Baik. Ya. Jadi ini ringkas khulasah. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, kita harus mengetahui beberapa kaidah yang lazim yang sangat membantu di dalam kita memahami hadis. Pertama adalah kita harus memahami sebabul wurud, ya, sebab Rasulullah SAW atau kronologi di balik munculnya hadis tersebut apa. Dan ini sangat membantu di dalam kita memahami. Ya, kalau kita tidak melihat ini, justru akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang parsial juga. Ya. Baik. Yu'addu mawdu' asbab wurud al-hadis min al-mawdu'at al-muhimmah fi 'ilm al-hadis al-sharif al-muta'alliqah bi fahm al-mutun. Wa qad i'tana al-muhaddithun wal-fuqaha bi hadha an-naw' min anwa' wurud al-hadis wa harasu 'ala ibrazihi wa dhabtihi bima lahu min atharin fi fahm as-sahih. Artinya asbab wurud itu memiliki peran yang sangat besar di dalam memahami nas, ya, wadabtul istinbat ini. Ya. Wa ma'rifatu sababil wurud tu'inu 'ala fahmi al-murad. Ya, mengetahui sebab wurud ini akan membantu kita untuk memahami apa sih maksudnya hadis ini. Fa innal 'ilma bis-sababi yurithu al-'ilma bil musabbab. Karena mengetahui sebab akan menjadikan kita mengetahui musabbab. ولهذا كان الفقهاء يقولون إذا لم يعرف ما نواه الحالف نظر إلى بساط قصته وغيره. Seperti dalam fikih orang itu bersumpah, kemudian kita nggak tahu apa yang diniatkan dari sumpahnya itu, maka untuk menentukan apa sumpahnya itu berlaku atau tidak, maka kita lihat kepada kisahnya apa, kronologi dia bersumpah itu apa. Karena itu yang akan menentukan ya, hukumnya. Satu contoh. Misal dzalika rawahu Abu Dawud fil jihad, kitab di dalam sumbernya, di dalam kitab tentang jihad, rawahu Tirmizi fi siyar,
wasallam, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Saya berlepas diri dari orang muslim yang tinggal bersama orang-orang musyrik. Coba. Ini kalau kita ambil sahihnya, berarti tinggal di Amerika haram, tinggal di Australia haram. Bahkan Rasulullah berlepas diri dari kita. Ya. Nah, sayangnya memang sebagian orang selalu ada yang memahami seperti itu. Waqad fahima ba'dul mu'asirin hadzal hadits khata'an. Ya, sebagian mu'asirin, ya, katakanlah orang yang berafiliasi kepada ilmu, memahami ini secara salah. Faharrama al-iqamata fi biladi ghairil muslimin bi sifatin 'ammah, sehingga mereka mengharamkan untuk tinggal di bilad, di negeri selain orang Islam secara umum. Enggak boleh. Oh, ini bukan negara Islam, ini negara kafir, haram. Ya, ma'a ta'addudil hajati ila dzalika fi asrina. Padahal tuntutan untuk tinggal di tempat mereka, pergi ke tempat mereka itu, khususnya pada zaman kita ini, itu sangat mendesak. Contohnya untuk belajar, untuk berobat, untuk bekerja, untuk bisnis, untuk perjalanan dan lain sebagainya. Ya, nah, tetapi apabila kita tahu sebab buruknya apa, ya maka iskal ini akan terangkat. Wa yasihhu hadzal fahmu bi ma'rifati sabab wurudil hadits. Hadis ini sebenarnya apa? Ya. Walladzi ja'a fihi, ya, yang sebabnya adalah ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Khazraj. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Ya, sariyah ini pasukan Saroya. Saroya itu ya peperangan juga, tetapi yang Rasulullah tidak ikut di situ. Jadi Rasulullah mengutus pasukan ke namanya sariyah. Kalau Ghazwah itu yang Rasulullah ikut di dalam pasukan tersebut. Fa'tasama nasun minhum bis-sujud. Fa asra'a fihimul qatla. Jadi Khaz'am ini memang waktu itu Darul Kufr. Ya. Orang kafir semua di situ, tetapi sebagian sudah masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah mengirim pasukan untuk memerangi Khaz'am tersebut, justru orang-orang Islam itu nggak mau keluar dari situ, masih bertahan. Ya, masih bertahan. Fa'tasama nasun minhum bis-sujud. Akhirnya mereka semacam ya berlindung dengan cara bersujud supaya tidak terbunuh oleh pasukan muslim. Fa asra fihim al-qatl. Tapi ya dalam keadaan seperti itu susah untuk membedakan. Ya, akhirnya mereka terbunuh semua. Ya. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin karena dalam keadaan genting seperti itu susah juga untuk membedakan mana muslim mana dan lain sebagainya. Ya, akhirnya mereka terbunuh semua. Nah, yang menjadi masalah adalah yang terbunuh adalah orang-orang muslim. Sementara terbunuhnya orang muslim ini kan ada kaitannya dengan dia, ya, dengan tebusan dan lain sebagainya. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW, fa'amara lahum binisbil aqli. Akhirnya diperintahkan kepada mereka untuk dibayar separuh diahnya saja. Ya, kalau satu diahnya itu dulu ya 100 onta, maka diberikan 60 dari 20. Kemudian setelah itu, yang untuk menegaskan jangan sampai ini terjadi lagi, Rasulullah bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Maka setelah ini saya berlepas diri, nanti saya tidak mau tahu tentang dia dan lain sebagainya kalau mereka tetap tinggal bersama orang-orang musyrikin, yaitu musyrikin yang dimaksud di sini adalah ahlul harb. Ya, ahlul harb yang sedang memerangi kita, ya, dan kita pun berperang dengannya. Nah, kalau kita masih bertahan di situ, kemudian terbunuh, lah bukan salah orang yang memerangi, bukan pasukan muslim yang bersalah, tetapi kesalahan pada orang tersebut, karena dia memiliki pilihan untuk berpindah bergabung bersama kaum muslimin. Kalau ya Rasulullah lima, kalau la tarala naruma. Kenapa? Karena artinya ini adalah kinayah juga. Lima, kenapa ya Rasulullah? La tarala, artinya kita nggak bisa bedakan mana ini. Kalaupun mereka menyalakan api, nggak bisa kita bedakan mana apinya orang muslim, mana apinya orang kafir. Nah, di sini
Faja'ala lahum nisbatiyati wa hum muslimun li'annahum a'anu 'ala anfusihim. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka itu separuh dia. Ya, karena mereka muslim, tetapi apa? Karena mereka telah menolong atas diri mereka. Ini apa? Menjadikan diri mereka itu ya terbunuh. Ya. Wa asbaqu nisfa haqqihim, yang artinya itu mereka sudah menggugurkan separuh hak mereka dengan cara apa? Bi iqamatihim bainal musyrikin al muharibin lillahi wa rasulih. Ya, karena mereka sudah tinggal di antara kaum musyrikin yang memang statusnya sebagai kafir harbi. Ya. Al muharibin lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Khattabi di sini memberikan alasan di isqati nisbiyah bi annahum a'anu 'ala anfusihim bi muqamihim baina dhahranil kufar fa kanu kaman halaka bi jinayati nafsihi. Jadi seakan-akan mereka itu membunuh diri. Ya, wa jinayati ghairi. Jadi ada semacam di situ mereka bunuh diri dan dibunuh juga oleh, artinya jinayah itu bukan murni dibunuh oleh orang lain, tapi juga disebabkan karena perilaku mereka sendiri. Fasaqata hisna hissata jinayatihi minad diyah. Ya, nah maka ini kalau kita paham, jadi kalau kita paham sebab buruknya, jadi nggak bisa kita mutlak mengatakan bahwa tidak boleh tinggal bersama orang-orang musyrik secara mutlak. Ya, yang dimaksud di sini adalah di konteksnya adalah dalam konteks peperangan. Ya, dalam konteks peperangan di mana orang-orang Khuzam ini, ya, masuk di dalam kafir yang harbi. Ya, dan Rasulullah mengirim pasukan ke sana untuk memerangi mereka, dan di situ masih ada orang-orang muslim yang masih bertahan tidak mau keluar. Nah, sehingga ketika mereka terbunuh, di situ bukan kesalahan orang-orang yang memerangi, tetapi kesalahan juga pada mereka yang tidak masih tetap bertahan untuk tinggal di situ. Ya, ini contoh kita pentingnya memahami asbabul. Banyak hal-hal lain juga yang akan membantu kita untuk memahami contoh-contoh lain seperti Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyam fis safar." Bukan termasuk kebaikan untuk berpuasa pada waktu musafir. Artinya kalau kita musafir nggak boleh berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa tidak dianggap kebaikan. Kalau nggak dianggap kebaikan berarti nggak ada pahala. Kalau kita telusuri ya ternyata ada kronologinya. Ya, ada orang yang memaksakan dirinya udah lemah dan lain udah tua, berjalan kemana-mana, bobok berpuasa, sehingga melemahkan dirinya sendiri. Maka di situ Rasulullah mengatakan laisa minal birri siyamul sabab. Ya, kita tahu sebabnya apa. Ya. Nah, walaupun ada kaidah lain juga nanti akan mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Nah, ini juga perlu dikombinasikan antara ma'rifah sababil wurud dengan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi enggak semua secara mutlak sebabnya itu akan menentukan hukumnya. Tapi sekali lagi tadi dikatakan yurinu akan membantu kita untuk memahami maksud. Ya. Selanjutnya adalah kaidah ya, silakan untuk break dulu 10 menit mengambil kopi. Sebenarnya sudah mulai belum. Silakan ada